Belajar tidak akan mengenal Islam. Yang tidak mengenal Islam tidak mungkin mengenal Allah dan tidak mungkin mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang karenanya maulid ini diadakan untuk mengenalkan diri kita tentang Islam yang mengatur kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, mau kerja, mau bisnis, semuanya diatur di dalam agama Islam. Tapi pertama yang wajib kita ketahui adalah tentang yang menciptakan alam semesta. Muslim wajib mengenal siapa yang menerbitkan matahari tiap hari. Kalau matahari terbit dengan suara gemuruh, dengan suara yang menggema, tentu kita semuanya makhluk hidup ini akan takut kepada yang menggerakkan matahari. Kita wajib mengenal siapa yang menggerakkan matahari, menerbitkan, benamkan, juga bulan dan sebagainya, hujan, panas. Orang yang tidak berakal sehat, orang yang sakit ketika dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di alam semesta. Makanya kalau orang muslim kalau ditanya apa bukti kalian tentang Allah itu ada, jawabannya apa? Adanya sistem di alam semesta seluruhnya menunjukkan ada yang mengatur dan menciptakan. Harus tahu apa landasan keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya akan bawakan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadikan pegangan dalam hidup. Agar kalau susah dikit nggak ngeluh. Apa diantaranya? Tadinya kita manusia atau hewan? Kita ini hewan, bukan manusia. Sperma yang hina, hewannya kecil lagi, hina ya. Berubah menjadi sosok manusia. Makanya jangan hanya kenalnya bin saja, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Harus mengenal min fulan. Kita ini dari apa? Dari sperma, air yang hina, yang kemudian dirubah menjadi manusia yang sempurna. Tidak cukup menjadi manusia, dipilih menjadi muslim. Allah ridha Islam menjadi agama kita untuk ke neraka apa ke surga? Surga. Allah memberikan Islam kepada kita untuk dimurka atau disayang? Subhanallah. Itu tanda yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadun bima syaa. Aku tergantung prasangka hambaku. Silakan mau sangka apa. Ya Allah, kami baik sangka. Kau memberikan kami Islam. Dan tanda Allah ridha, wa raditu lakumul Islam madina. Digabungkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang banyak dikasih oleh Allah. Umat yang kalau bisulan diampun dosanya, macet diampun dosanya, mogok diampun dosanya, bocor dikit rumahnya diampun dosanya. Paling dia ketawa doang sama istrinya, biarin dah bocor dikit, dosa kita diampunin. Istrinya bilang ya benerin dulu, nanti dulu biar banyakan dikit dosa yang hilang. Kalau gitu tambahin ya bocornya, kata si istrinya. Jadi muslim itu mengenalkan dirinya tentang apa yang terjadi, semuanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kantong kosong, senyum dia, yang kenapa? Dosanya hilang udah. Ya Allah tolong tambahin ya Allah, besok kan dapat. Di situ dia bicara dengan Allah, bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha Islam menjadi agama kita dan dimasukkan menjadi umat kekasihnya dan dikasih kunci maaf seumur hidup. Hebatnya tuh. Kita dikasih kartu maaf seumur hidup oleh Allah sampai nyawa penghabisan. Selama masih ada nyawa, dia minta maaf kepada Allah, dosanya habis seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Kalau orang yang mu'alaf masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan syahadat, dosanya hilang nggak? Hilang. Kalau orang muslim sama hilang juga. Kalau orang yang mu'alaf, orang kafir masuk Islam, dosanya diampuni seperti baru dilahirkan dari oleh ibunya. Mu'alaf mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang kafir masuk Islam, dosanya habis, bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau muslim ya sama, lebih dari itu. Masa muslim mengucapkan kagak dapat?
Orang kafir dapat orang muslim yang tiap hari sholat nggak dapat. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Pasti yang muslim lebih dapat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dengan kita mendapatkan apa? Kartu maaf seumur hidup, ingat. Jadi kalau susah jangan ngeluh. Kita udah disediain kafling di sana di surga. Ya, jangan datangin dukun aja. Jangan tergiur sama pinjol aja. Jauhin pinjol sejauh-jauhnya. Sebab dengan pinjol akan menantang Allah perang. Kalau sudah menantang perang Allah, maka lambat akhirnya menghalalkan pinjol dan kafir dia. Yang tadinya dapat kafling, dapat jaminan dari Allah, Allah ridha karena dia main pinjol. Nggak apa-apa zaman sekarang pinjol. Dan tanpa dia rasa mengatakan nggak apa-apa, keluar dari Islam dia. Bab riba itu hukumnya jelas haram. Ikhwani rahimakumullah, nggak cukup cuman dikasih kartu maaf seumur hidup, ada tambahannya. Pengen dengar? Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, hambaku mintalah kepadaku, minta husnul khotimah. Dengerin kuncinya ya. Yang jauh kedengeran nggak? Nah dengerin, kita ini nggak mungkin ikhlas. Manusia itu bersifat buruk. Al-Quran sudah menjelaskan, Allah sudah menjelaskan, manusia itu sombong, kikir, bodoh, hasud, semua sifat buruk ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita, mau dia kiai, mau habib, mau wali, ada, kecuali para nabi. Itu bersih dari sifat buruk. Kita penuh dengan sifat buruk. Islam mengajarkan kepada kita agar menahan sifat itu dengan berbagai ilmu, agar apa yang kita ucapkan dengan baik, yang kita perbuat dengan baik. Ikhwani rahimakumullah, ada dengarkan ini amal ya. Kita sholat nggak mungkin khusyuk, nggak mungkin ikhlas, gitu nggak? Sedekah mungkin nggak ikhlas, kagak. Ikhlas kagak. Kita puasa ikhlas enggak. Haji enggak. Semua wiridan kita nggak ikhlas, jauh dari ikhlas. Sampai ulama mengatakan ibadatuna aqrab ilal maksiyah, ibadah kita ini lebih dekat kepada maksiat daripada ibadah. Tapi ada kuncinya, ngaku sama Allah, ya Allah, saya punya ibadah nggak ikhlas, sedekah nggak ikhlas, sholat nggak khusyuk, nggak ada adab. Engkau membukakan pintu maaf kepadaku, ampuni aku ya Allah. Dengan mengaku dan minta maaf, sholat yang kagak becus juga diterima oleh Allah. Bukan nggak becus, artinya syaratnya kagak ada, syaratnya ada, rukunnya ada, cuman adabnya kagak ada. Sholat kepalanya di dapur, sholat kepalanya di motor, nggak pantas diterima. Tapi karena dia mengaku dan minta maaf, Allah ampuni dan diterima sholatnya. Demikian pula dengan puasa, dengan sedekah kita. Ya Allah, saya sedekah nggak khusyuk, saya yakin nggak khusyuk dan tidak ikhlas. Tidak, sewaktu sedekah tidak ikhlas dan tidak murni. Tapi kau bukakan pintu maaf untuk orang-orang berdosa. Bagaimana dengan orang yang hanya tidak ikhlas saja? Maka minta maaf kepada Allah, maka diampuni dosanya dan kekurangannya, maka sedekahnya kita punya kunci apa? Semua amal kita nggak pantas terima, tapi dengan mengaku dan minta maaf Allah akan terima. Lagi mau sholat misalkan, ini 2 menit lagi cukup nggak? Cukup. Kelamaan jangan ya, 2 menit lagi. Ada yang terakhir ini. Tadi sperma hina kita nih, tulis ya di rumah pakai apa tuh kaligrafi atau apa. Datang ke bidan atau di Google sekarang ada asal kita tuh. Kalau datang ke bidan ada tulisan di situ apa? Gambar-gambar. Kita tadinya apa? Kecil-kecil tuh nggak? Di bidan lihat nggak tuh gambar kita? Nah, taruh di rumahnya. Jangan foto Habib sama Kiai doang ya. Foto asal muasal kita taruh ya, agar tiga ngalu. Nih asal muasal kita nih ya. Tadinya apa? Kecil menjadi besar keluar. Makanya kalau dipoyokin, apa poyokin? Orang Betawi bilang poyokin ya. Ya dikatain, jangan marah, emang bener. Ya, ini yang terakhir ini. Ada teman kita tukang oncom, satu lagi satpam, ojek. Kesian mereka tidak punya ilmu. Dapat surga bagaimana? Cukup dengan cintai ulama, digabungkan kaflingnya dengan para ulama. Hebatnya tuh. Hebatnya, adilnya Allah. Allah Maha mengetahui hambanya tidak akan sampai derajat sama semua. Tapi dikasih cara bagaimana agar gabung dengan mereka dan sama dengan ulama. Cintai ulama, maka gabung dengan mereka. Waduh, mulai itu ya. Nggak usah pesantren,
Nggak usah kemana-mana, cukup cintain. Cuman cintainya bukan cinta pakai mulut. Ada majlis gabung, ada dakwah gabung, punya uang 5.000 gabung, ditulis 5 juta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat besarnya, lihat ikhlasnya. Wallahu alam bisawab. Jadi pulang dari sini dengan wasiat satu. Tulis di rumah tentang asal muasal kita. Dan ingat yang 7 tadi itu ya, sperma hina manusia menjadi muslim, umat kekasihnya, kunci masuk hidup. Lalu apa? Ayo kunci masuk hidup. Minta yang Allah yang kalian inginkan. Minta jadi wali. Habis sudah selesai maghrib itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi waj'alna bil ilmi wa fana ma'lam sana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.